Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliara Magista dari Prodi S1 Manajemen kelas P121. Di sini saya akan menjelaskan materi ataupun mata kuliah dari tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Di sini yang pertama ada sejarah tata kelola perusahaan. Nah, sejarah ini mulai berkembang setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada tanggal 19 Oktober 1987, yang dimana cukup banyak perusahaan ini multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, banyak eksekutif melakukan rekayasa keuangan untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham. Nah, kemudian juga muncullah konsep Good Corporate Governance atau GCG sebagai salah satu wacana penegakan. Di sini juga ada manfaat dan tujuan. Yang pertama ada menciptakan tercapaian kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang disadarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan, serta kewajaran yang membantu memperdayakan fungsi dan kemandirian tiap organ perusahaan, yakni dewan komisaris, direksi, dan rapat umum. Selanjutnya ada menciptakan timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan ini terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungannya, terutama di sekitar perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional. Nah, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat didorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang kesinambungan. Selanjutnya ada prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama, transparansi. Prinsip tata kelola perusahaan ini yaitu perusahaan yang menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses atau mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Kedua, ada akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan dengan transparan. Prinsip ini mengajarkan agar perusahaan bisa dikelola secara terukur sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada responsibilitas. Nah, dalam tata kelola perusahaan ini, perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat ada independensi. Dalam prinsip ini, perusahaan dikelola secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak lain. Dengan begini, tiap perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak bisa intervensi oleh pihak lain. Yang kelima, ada keadilan atau fairness, yaitu adanya kejaminan perlindungan hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini juga termasuk hak pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Selanjutnya ada konsep tata kelola perusahaan. Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep Good Corporate Governance. Nah, yaitu satu, ada transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenal perusahaan. Kedua, akuntabilitas, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Nah, apa sih peran keadilan dalam tata kelola perusahaan? Nah, keadilan kepentingan ini sangat penting karena membantu memastikan perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Nah, bagaimana sih perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam operasi sehari-hari mereka? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membangun saluran komunikasi yang transparan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pemangku kepentingan. Hal ini juga akan menegakkan
mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk memastikan perilaku keputusan yang bertanggung jawab, sekaligus menerapkan keadilan dan ketidakberpihakan. Selanjutnya ada apa sih peranan yang dimainkan oleh tata kelola perusahaan dan memastikan keberagaman dan inklusi dalam suatu organisasi. Nah, di sini juga tata kelola perusahaan ini dapat berperan penting dalam mendorong keberagaman dan inklusi, mendorong menunjukkan dewan yang transparan, kebijakan yang adil, dan mengambil keputusan yang tidak memihak, juga berkontribusi dalam menciptakan budaya yang menghargai perspektif dan bakat yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.